Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya yang ada di seluruh dunia. Dan untuk kali ini guys, saya mau kasih tahu tentang salah seorang pelukis yang terkenal sepanjang sejarah seni rupa yang ada di dunia. Dan tokoh ini mungkin bisa dilihat dari lukisannya ya. Tokoh ini namanya Vincent Willem van Gogh ini, atau Van Gogh ya, kita menyebutkan seperti itu. Dan dia merupakan salah seorang pelukis terkenal dari Belanda dan juga merupakan seniman yang ini ya, berpengaruh di dunia. Oke guys, sebelum saya lanjutin lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Nah, langsung aja ya ngobrol tentang Van Gogh. Nah, Van Gogh ini merupakan salah seorang seniman yang dianggap telah melampaui zamannya. Nah, kenapa sih? Nah, karena gaya lukisannya itu guys, yang mungkin waktu itu yang gayanya itu gaya-gaya klasik ya, yang mungkin gaya-gaya yang realis gitu ya. Dan dia sendiri merupakan pelukis yang bergaya pasca impresionis. Nah, ini dia mungkin akhirnya membuat banyak orang yang nggak menerima jenis lukisannya ya, karena dianggap bernilai rendah. Oke, sepanjang hidupnya, nah yang serba susah itu, Van Gogh ini udah membuat 2100 karya seni guys ya. Nah, ini termasuk 860 lukisan cat minyak. Nah gitu. Terus kemudian apakah akhirnya itu dia jadi kaya? Oh, tentu saja tidak ya guys ya. Dia hanya bisa menjual satu lukisan saja ya guys ya. Meskipun begitu, lukisan yang saat ini itu ada dikenal di dunia itu banyak yang terkenal ya. Contohnya adalah Portrait of Dr. Gachet, terus kemudian ada Starry Night, ada The Potato Eaters. Nah, itu merupakan salah satu bukan salah satu ya, salah tiga. Nah, itu ada beberapa lukisannya yang terkenal guys ya. Dan lukisannya itu bukan lukisan yang murah ya kalau saat ini, tapi lukisannya itu udah kategori lukisan mahal. Nah, kalau kita ngobrolin soal ini ya, sejarah kehidupannya ya, sejarahnya. Nah, dari Van Gogh sendiri, nah sebelum menjadi pelukis, dia itu ternyata pernah menjadi pramuniaga di galeri seni pamannya yang ada di London, Inggris. Dia juga pernah jadi pelayan Tuhan ya, jadi mungkin ini ya, kayak itu ya, pegawai ya, pegawai yang di gereja di Borinage di Belgia ya. Dan dia itu tinggal di pertambangan batu bara dengan penduduk yang miskin di sana. Kemudian pelukis yang lahir di daerah atau mungkin kota ya, Zundert yang ada di Belanda tanggal 30 Maret 1853 ini akhirnya menjadi pelukis pada tahun 1883. Nah, ini sepulang dari Borinage yang ada di Belgia ya. Nah, apakah dia disetujui ya? Ternyata meskipun ini ya, meskipun sudah gede, banyak yang gak setuju ya dengan keputusannya menjadi pelukis. Apalagi pelukisnya itu sudah di usia ke-27 tahun. Nah, tapi itu bukan berarti dia berputus asa ya, meskipun banyak yang gak setuju. Terus kemudian dia memulai melukis itu bukan di waktu yang masih sangat muda gitu, enggak, tapi dia tetap bertekad untuk tetap menjadi pelukis. Nah, satu-satunya orang yang mendukung adalah Theo. Nah, Theo ini adalah adik kandung dari Vincent van Gogh itu sendiri ya. Dan Theo ini adalah seorang pengusaha yang sukses guys, dan dia itu yang mendukung dari ini ya,
usaha dan semangatnya Vincent van Gogh itu untuk menjadi pelukis. Nah, selama menjadi pelukis, Van Gogh ini hidup berpindah-pindah. Ia sempat melukis di berbagai objek di berbagai kota di Belanda dan juga di Perancis. Nah, karya-karyanya yang dibuat itu dia memang kayak main cahaya-cahaya gitu dan warna-warna yang saling ditabrakkan gitu guys ya. Dan ini dia mendapatkan pengaruh dan inspirasi dari karya-karya seni dari Jepang ya, yang waktu itu sedang membuka diri ke dunia luar. Nah, akhirnya karya seninya Jepang ya, tapi karya seninya itu berupa kipas, mungkin kayak poster-poster itu akhirnya membuat Van Gogh ini jadi terinspirasi. Nah, saat di Arles yang ada di Prancis, dia mengidap gangguan jiwa yang akut guys ya. Nah, tanpa alasan jelas, Desember 1888 dia memotong telinga kirinya dan memberikannya pada pelacur guys ya. Nah, tahun 1889 sampai 1890 dia dirawat di rumah sakit jiwa Saint-Rémy yang ada di Prancis. Nah, meskipun begitu dia tetap melukis ya, rajin melukis. Dan karyanya yang terkenal yang dibuat saat dia berada di rumah sakit itu adalah The Starry Night. Nah, itu. Dan Theo juga berusaha untuk menjual karya Van Gogh ya, tapi dia gagal. Ini setelah Van Gogh itu sendiri sudah meninggal dan istrinya melanjutkan penjualan karya Van Gogh itu untuk melanjutkan perjuangan dari sang suami, dan akhirnya karyanya satu persatu berhasil menjadi terkenal dan mahal ya guys ya. Jadi begitu sekilas tentang kehidupan Vincent van Gogh. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.